sekarang kita akan masuk di strategi pembelajaran kooperatif, di mana materi yang akan saya bahas itu bertemakan tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Tujuan pembelajarannya ada 3, di mana yang pertama itu siswa dapat menjelaskan cara-cara Allah mengubah dan memperbaharui hidup manusia, dan yang kedua siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman Allah mengubah hidup mereka, dan yang terakhir ada di mana siswa dapat membuat rencana hidup masa depan yang mencerminkan perubahan yang diinginkan. Pembelajaran ini saya akan menggunakan metode pembelajaran jigsaw atau secara umum yang telah kita ketahui yaitu metode pembelajaran kooperatif, yang dimana guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan belajar bersama. Tentunya sebelum akan memulai proses pembelajaran ada langkah-langkah yang akan saya lakukan, di mana yang pertama itu ada pendahuluan, pemaparan materi, pembagian kelompok, dan yang keempat diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi dan pembahasan, pemberian tugas, dan penilaian. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kelas akan dibuka doa bersama untuk memulai pelajaran, dan setelah itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang tema pembelajaran yang akan dibahas dalam kelas. Di sini saya menggunakan waktu selama 10 menit. Selanjutnya kegiatan penjelasan materi dalam waktu 20 menit. Saya akan menjelaskan apa pengertian pembaharuan atau diperbaharui. Di sini saya juga membahas materi bagaimana Allah memperbaharui hidup manusia dan dunia. Kegiatan selanjutnya yaitu pembagian kelompok dalam waktu 15 menit, di mana saya akan membagi siswa menjadi beberapa bagian kelompok, dan kelompok yang sudah dibagi akan mendiskusikan tentang ayat Alkitab yang berkaitan dengan perubahan dan pembaharuan hidup manusia. Setelah dilakukan pembagian kelompok, tentunya kelas akan langsung melakukan diskusi, di mana dalam waktu 25 menit. Di sini ada 2 tugas yang telah saya paparkan. Di mana yang pertama itu yaitu tugas individu, di mana siswa akan membuat rancangan atau rencana hidup masa depan mereka masing-masing. Dan yang kedua itu tugas kelompok, di mana kelompok akan menganalisis ayat Alkitab yang telah saya paparkan. Kemudian setiap kelompok dapat membahas bagaimana ayat-ayat tersebut menggambarkan perubahan dan pembaharuan hidup manusia. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, kegiatan selanjutnya yaitu presentasi kelompok dalam waktu 25 menit. Di sini setiap kelompok akan mempresentasikan temuan dari ayat Alkitab yang telah mereka diskusikan bersama, dan mereka akan merefleksikannya di depan kelas. Nah, selanjutnya dalam waktu 20 menit akan ada refleksi dan pembahasan, di mana refleksi individu ini siswa akan menulis refleksi singkat tentang bagaimana pengalaman hidup mereka berkaitan dengan tema perubahan dan pembaruan yang dijelaskan dalam ayat-ayat Alkitab, dan siswa akan berbagi refleksi mereka secara sukarela, dan siapa yang ingin maju dipersilahkan. Dan selanjutnya yang terakhir adanya proses pemberian tugas, kegiatan pemberian tugas dalam waktu 10 menit. Di sini saya telah memaparkan tugas yang akan dikerjakan oleh siswa, di mana pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, tugas siswa di sini siswa akan menganalisis dan membaca, kemudian siswa akan diminta untuk menulis apa yang siswa dapatkan dari ayat tersebut tentang bagaimana ayat tersebut menggambarkan perubahan dan pembaharuan hidup manusia. Selanjutnya ada penilaian. Di sini saya akan ada melakukan 2 penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di mana penilaian formatif ini melalui partisipasi dalam diskusi kelompok dan refleksi individu, dan penilaian sumatif melalui penilaian terhadap